Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini bersama dengan saya, Maulida Rizky Fitria, akan menjelaskan materi mengenai kesetimbangan kimia dalam industri. Tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu peserta didik dapat menganalisis penerapan kesetimbangan kimia dalam bidang industri melalui prinsip pergeseran kesetimbangan, serta mampu mengetahui manfaatnya. Kemudian untuk capaian pembelajarannya, peserta didik dapat menerapkan faktor yang menggeser arah kesetimbangan kimia dalam industri, serta menjelaskan penerapan berbagai konsep kimia dalam keseharian. Selanjutnya masuk ke motivasi. Dalam kehidupan, kita pasti berdampingan dengan penggunaan bahan-bahan kimia, salah satunya dalam bidang pertanian yaitu penggunaan pupuk. Seperti yang ada pada gambar di samping ini. Gambar ini merupakan pupuk urea ya. Nah, tetapi apakah kalian pernah berpikir mengenai zat atau komposisi pupuk tanaman tersebut? Jadi sedikit informasi bahwa pupuk urea ini terdiri dari amonia, H2O, dan CO2. Namun bahan baku utama dalam pembuatan pupuk urea adalah amonia. Kira-kira bagaimana sih proses pembuatan amonia tersebut? Mari kita bahas pada materi kali ini. Sebelum masuk ke materi kali ini, kita persepsi terlebih dahulu atau mengulik pembelajaran yang telah kita pelajari sebelumnya. Yang pertama yaitu prinsip wisata layak. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan kimia. Dan yang ketiga, manfaat kesetimbangan kimia dalam kehidupan. Di sini ada faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia. Faktor ini berkaitan dengan prinsip Lisa Telaya yang berbunyi, jika suatu sistem diberi suatu aksi, maka sistem tersebut akan melakukan reaksi untuk mengurangi efek dari aksi yang diterima. Prinsip Lisa Telaya ini mencakup konsentrasi, volume, tekanan, suhu, dan katalis. Lalu manfaat kesetimbangan kimia di kehidupan. Di antaranya yang pertama pengaturan pH darah, yang kedua siklus oksigen dalam tubuh, dan yang ketiga proses fotosintesis. Selanjutnya kita masuk ke konsep kesetimbangan kimia dalam industri. Jadi di kalangan industri, konsep kesetimbangan kimia banyak digunakan. Melalui prinsip pergeseran kesetimbangan, industri dapat mengatur tekanan, suhu, dan bereaksi sehingga menghasilkan produk yang banyak tapi tidak memakan biaya yang cukup banyak. Yang pertama yaitu proses pembuatan amonia atau NH3. Proses pembuatan amonia ini pertama kali dilakukan oleh ilmuwan Fritz Haber dan Carl Bosch, atau biasanya disebut dengan proses Haber-Bosch. Berikut persamaan reaksinya. Ada N2 gas plus 3H2 gas setimbang menjadi 2NH3 gas dengan delta H bernilai negatif 92 kJ. Lalu di sini juga disertakan reaksi dalam pembuatan pupuk tadi ya, pupuk urea. Jadi ada 2NH3 gas ditambahkan CO2 gas menjadi CO NH2 dua kali dalam bentuk solid dan H2O dalam bentuk liquid. Kemudian pada slide ini akan disajikan sebuah soal. Di sini sudah diberikan suatu persamaan reaksi dari pembentukan amonia. Dari reaksi amonia di atas, jika tekanan diperbesar, apa yang akan terjadi? Jelaskan pendapat Anda dengan menggunakan prinsip Lisa Telaya dalam pergeseran kesetimbangan. Di sini akan kita bahas soal tersebut. Pada pembahasan ini akan digambarkan secara mikroskopisnya, di mana bulatan berwarna oranye ini menggambarkan gas N2, bulatan berwarna biru menggambarkan gas H2, dan bulatan berwarna oranye serta 3 biru ini adalah gambaran dari gas NH3. Pada wadah yang pertama, didapatkan reaksi kesetimbangan yang awal sesuai reaksi yang ini.
didapatkan molekul N2 berjumlah 1, 2, lalu molekul H2 berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan molekul NH3 berjumlah 1, 2, 3, 4. Lalu dalam soal tersebut bagaimana sih jika tekanan diperbesar? Di sini sudah diberi gambaran jika tekanan diperbesar maka volumenya juga akan mengecil. Yang sebelumnya masih ada ruang seperti ini, sekarang lebih kecil. Jadi bisa disimpulkan bahwa jika tekanan diperbesar maka volumenya akan mengecil, sehingga didapatkan perbedaan molekul yang sebelumnya dan sesudahnya, di mana molekul N2 yang sebelumnya berjumlah 2, pada reaksi kesetimbangan yang baru, jumlah molekul N2 hanya menjadi 1. Lalu sebelumnya, molekul H2 yang jumlahnya ada 6, sesudahnya menjadi 3 saja. Lalu untuk gas NH3 yang sebelumnya berjumlah 4, pada reaksi kesetimbangan yang baru berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oleh karena itu reaksi ini mengalami kesetimbangan yang bergeser ke arah produk, yaitu NH3. Jadi tekanan diperbesar akan menyebabkan sistem melawan aksi dengan mengurangi jumlah molekul gas. Karena dengan mengurangi jumlah molekul gas, maka tekanan akan menjadi kecil. Berikut untuk penjelasan yang lebih lengkapnya. Reaksi kesetimbangan pada pembuatan amonia tersebut merupakan reaksi eksoterm. Oleh karena itu, kondisi optimum yang harus dilakukan untuk memaksimalkan produksi yaitu dengan 1. Memperbesar konsentrasi reaktan, yang kedua memperbesar tekanan, yang ketiga menurunkan suhu. Namun jika diturunkan suhu pada proses pembuatan amonia, maka reaksi akan berjalan dengan lambat. Oleh karena itu, tekanan harus diatur agar kondisi tetap optimal. Agar reaksi ke arah produk tetap berlangsung dengan cepat, maka diperlukan suatu katalis. Katalis yang biasanya digunakan yaitu logam platina, aluminium oksida, dan besi oksida yang sedikit mengandung kalium oksida. Di sini juga disertakan diagram alir proses pembuatan amonia melalui proses Haber-Bosch. Berikut sumber yang saya ambil. Untuk penjelasannya di sini dicampurkan gas hidrogen dan nitrogen. Lalu campuran tersebut dipanaskan dan dikompres atau diberikan tekanan. Lalu akan menghasilkan amonia. Amonia tadi dihasilkan dengan penambahan katalis. Katalis tersebut bisa besi oksida, logam platina, atau aluminium oksida. Lalu kelebihan gas yang tadi akan digunakan kembali. Lalu dihasilkan amonia yang akan digunakan. Selanjutnya yaitu proses pembuatan asam sulfat. Bahan dasar pembuatan asam sulfat ini adalah gas belerang trioksida atau SO3. Pembuatan SO3 dilakukan dengan mereaksikan gas belerang dioksida atau SO2 dan gas oksigen. Cara ini disebut proses kontak. Berikut reaksi yang terjadi. Di mana 2 SO2 gas ditambahkan O2 gas setimbang menjadi 2 SO3 gas dengan delta H bernilai negatif 376,4 kJ. Dalam reaksi ini diperlukan suatu katalis agar menghasilkan keadaan yang optimal. Biasanya katalis yang digunakan dalam proses kontak ini adalah vanadium pentaoksida atau V2O5. Lalu belerang trioksida yang dihasilkan tadi akan direaksikan dengan asam sulfat pekat dan menghasilkan asam pirosulfat.
Reaksi yang selanjutnya yaitu asam pirosulfat akan direaksikan dengan air sehingga menghasilkan asam sulfat. Asam sulfat ini ada pada kadar 98%. Berikut proses pembuatan asam sulfat melalui proses kontak. Berikut sumber yang saya ambil. Pada diagram alir ini yang pertama-tama yaitu pembakaran gas belerang atau sulfur. Di sini juga memerlukan gas oksigen. Lalu menghasilkan SO3. Dari reaksi SO2 plus O2 ini diperlukan katalis vanadium terlebih dahulu agar mempercepat proses reaksi. Lalu dihasilkan belerang trioksida. Belerang trioksida tadi akan direaksikan dengan asam sulfat pekat sehingga menghasilkan asam pirosulfat. Asam pirosulfat tadi akan direaksikan kembali dengan air sehingga menghasilkan asam sulfat pekat dengan kandungan 98%. Selanjutnya yaitu pembuatan asam nitrat atau HNO3. Pada tahap awal yaitu membentuk gas NO yang diperoleh dari gas amonia dan oksigen pada suhu 850 sampai 900 derajat Celcius pada tekanan 4 sampai 10 atm dengan katalis PT atau RH. Berikut reaksi yang terjadi, di mana 4NH3 gas ditambahkan 5O2 gas menjadi 4NO gas plus 6H2O gas. Delta H bernilai negatif 900 kJ. Lalu pada tahap kedua, reaksi tidak efisien pada suhu yang tinggi, sehingga gas NO yang terbentuk pada tahap yang pertama didinginkan dengan memasok udara dingin. Udara dingin ini yaitu dengan penambahan oksigen. Oksigen di sini berfungsi untuk mengoksidasi NO menjadi NO2. Lalu didapatkan delta H yang bernilai negatif 114 kJ. Lalu tahap selanjutnya, gas NO2 akan direaksikan dengan air menjadi asam nitrat dan NO dalam bentuk gas. Berikut juga disertakan proses pembuatan asam nitrat melalui proses Ostwald. Berikut sumber yang saya ambil. Di sini, gas NH3 akan direaksikan dengan oksigen, lalu ditambahkan katalis PT. Di sini juga akan mengalami pendinginan, sehingga menghasilkan produk NO. NO tadi akan mengalami oksidasi dengan penambahan oksigen yang akan menghasilkan NO2. Lalu gas NO2 yang dihasilkan akan direaksikan lagi dengan air pada suhu 80 derajat Celcius, sehingga akan menghasilkan HNO3 atau asam nitrat dengan kandungan kadar 60%. Untuk kesimpulan materi pada pembelajaran hari ini yaitu reaksi kesetimbangan banyak diterapkan dalam proses industri kimia. Tujuannya untuk memperoleh hasil produksi yang berkualitas tinggi dalam waktu yang relatif singkat. Oleh karena itu, para ahli kimia industri berusaha mencari metode yang tepat agar memperoleh hasil produksi maksimal dengan menggunakan bahan baku sehemat mungkin dan waktu yang singkat. Kondisi ini dinamakan kondisi yang optimal. Lalu yang terakhir, penugasan. Di sini ada penugasan mandiri, yaitu mengerjakan 5 soal pilihan ganda di modul bahan ajar yang sudah diberikan pada halaman 16-17. Berikut link Google Drive yang berisi modul bahan ajar. Lalu untuk tugas yang kedua yaitu dilakukan secara kelompok. Buatlah 4-5 orang dalam satu kelompok. Lalu gambarkan salah satu skema atau diagram alir di kertas manila mengenai proses pembuatan amonia, asam sulfat, atau asam nitrat disertai dengan sumbernya. Lalu presentasikan skema atau diagram alir yang sudah dibuat ke depan kelas. Sekian, terima kasih.
sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.